Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trio Enggal Waluyo dengan NIM 3221197. Dalam kesempatan kali ini, saya akan memaparkan sebuah materi dari mata kuliah ekonomi makro, yaitu tentang perdagangan luar negeri. Di dalam perdagangan luar negeri ini, kita akan menemukan yakni faktor pendorong perdagangan internasional atau perdagangan luar negeri tersebut. Faktor pendorongnya yaitu yang pertama, adanya perbedaan kondisi produksi antar negara. Yang kedua, adanya perbedaan selera dan preferensi konsumen antar negara. Yang ketiga, adanya tendensi penghematan biaya akibat produksi yang semakin besar. Dan yang keempat, adanya peningkatan kemakmuran global akibat penggunaan sumber daya ekonomi yang lebih efisien. Dalam faktor pendorong perdagangan internasional atau luar negeri ini, perbedaan kondisi suatu negara mempengaruhi tingkat produksi dari suatu barang. Terdapat barang yang dapat diproduksi, terdapat barang yang tidak dapat diproduksi. Terdapat pula barang yang lebih efisien diproduksi dan barang yang tidak efektif diproduksi. Selanjutnya, kita akan beranjak ke pengertian perdagangan luar negeri. Dalam pengertian ini, perdagangan internasional atau perdagangan luar negeri ini merupakan hubungan kegiatan ekonomi antar negara yang diwujudkan dengan adanya proses pertukaran barang atau jasa atas dasar sukarela dan saling menguntungkan. Perdagangan internasional ini adalah transaksi ekonomi yang dilakukan antar negara. Di antara barang yang diperdagangkan yakni barang-barang konsumsi seperti pakaian, barang modal seperti mesin, serta bahan baku dan makanan. Transaksi lain yang melibatkan layanan ini atau yang melibatkan perdagangan internasional ini yaitu seperti layanan perjalanan dan pembayaran transaksi perdagangan internasional difasilitasi oleh pembayaran keuangan internasional, di mana sistem perbankan swasta dan bank sentral dari negara-negara yang melakukan perdagangan memainkan peran penting. Adapun produk yang dijual ke pasar internasional disebut ekspor. Sedangkan produk yang dibeli dari pasar global disebut impor. Ekspor dan impor dicatat dalam kegiatan transaksi berjalan di neraca pembayaran suatu negara. Perdagangan luar negeri ini merupakan sumber kekayaan untuk suatu negara. Suatu negara dapat mempertinggi kekayaannya dengan cara menjual barang-barangnya ke luar negeri, atau perdagangan luar negeri adalah perdagangan yang terjadi di luar negeri. Kegiatan perdagangan luar negeri ini tergantung pada keadaan pasar hasil produksi maupun pasar faktor produksi. Masing-masing pasar yang saling berhubungan satu dengan lain yang dapat mempengaruhi pendapatan ataupun kesempatan kerja. Selain itu, permintaan akan suatu barang ditentukan oleh pendapatan. Kita dapat menduga bahwa ada hubungan antara pendapatan satu negara dengan pembelian barang luar negeri atau yang dinamakan dengan impor. Jika pendapatan naik, maka pembelian barang-barang dan jasa dari dalam negeri ke luar negeri maupun dari luar negeri ke dalam negeri dapat mengalami kenaikan. Dan di sini ada 3 aspek dari peranan perdagangan luar negeri dalam perekonomian, yaitu yang pertama, keuntungan yang dapat diperoleh suatu negara dari melakukan perdagangan luar negeri. Yang kedua, kebijakan membatasi perdagangan dan proteksi dalam perdagangan luar negeri. Yang ketiga yaitu mengenai globalisasi. Dalam perdagangan luar negeri ini dapat dilakukan oleh 2 sistem atau 2 kelompok. Yang pertama yaitu antar perorangan atau individu dengan individu. Yang kedua yaitu antara individu dengan pemerintah suatu negara lain. Kemudian membahas yang namanya perdagangan luar negeri, yang pastinya kita harus tahu apa manfaat
dan keuntungan perdagangan luar negeri tersebut. Seperti yang kita ketahui, manfaat atau keuntungan perdagangan internasional atau perdagangan luar negeri yaitu yang pertama efisiensi, dan yang kedua sumber penerimaan negara, yang ketiga memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di negara sendiri, yang keempat memperoleh keuntungan dari spesialisasi, yang kelima memperluas pasar dan menambah keuntungan, dan yang terakhir yaitu transfer teknologi modern. Jadi kita melakukan perdagangan luar negeri atau perdagangan internasional ini bisa saling menguntungkan antara negara yang satu dengan yang lainnya dalam hal kita menjalin hubungan dari hubungan ekonomi atau jual beli barang tersebut. Selanjutnya, setelah kita membahas manfaat dan keuntungan perdagangan luar negeri, kita akan membahas yang namanya dampak positif dan dampak negatif. Dalam dampak positif di sini, maksudnya dampak positif perdagangan internasional atau luar negeri di sini. Yang pertama kita bisa tahu yaitu menciptakan spesialisasi, yang kedua memperluas pasar produk dalam negeri, yang ketiga mempererat hubungan antar negara, yang keempat lebih banyak barang tersedia untuk dikonsumsi, yang kelima terjadi transfer teknologi, yang keenam mengurangi pengangguran, dan yang ketujuh yaitu meningkatkan kemakmuran negara. Kita bahas yang pertama yaitu menciptakan spesialisasi. Perdagangan internasional atau luar negeri ini menciptakan spesialisasi produk. Setiap negara mengkhususkan diri dan mengekspor komoditas yang diproduksi secara efisien atau berkualitas dibanding negara lain. Dengan begitu, negara-negara yang melakukan perdagangan internasional tidak perlu memproduksi semua barang yang dibutuhkan, lantaran tiap negara yang bekerja sama maksudnya memiliki produk andalan untuk diekspor. Jadi setiap negara di dunia ini memiliki barang yang mana barang tersebut bisa diekspor. Jadi bisa dibutuhkan oleh negara lain. Yang kedua yaitu memperluas pasar produk dalam negeri. Maksudnya di sini adalah perdagangan internasional membantu memperkenalkan produk dalam negeri ke pasar internasional, sehingga cakupan pasar menjadi semakin luas. Pada gilirannya, hal itu akan membantu meningkatkan produksi perdagangan. Maksud lain di sini yaitu memperluas pasar produk dalam negeri bisa maksudnya membantu pasar negara kita lebih luas jangkauan jualnya. Seperti misalnya kita di negara Indonesia, kita bisa menjual ke negara asing seperti Thailand, Malaysia, Singapura, dan lainnya. Jadi bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya nilai pasar kita yaitu lebih luas, tidak hanya dibutuhkan di dalam negeri, melainkan juga dibutuhkan oleh luar negeri atau negara-negara yang membutuhkan. Selanjutnya yaitu mempererat hubungan antar negara. Perdagangan internasional dapat mempererat hubungan antara dua negara atau lebih yang saling bekerja sama dalam bidang perdagangan. Melalui kerjasama perdagangan, negara-negara tersebut akan sama-sama mendapatkan keuntungan dan saling ketergantungan ekonomi antar negara, sering menyebabkan kehubungan yang erat. Jadi, selain kita memperjualkan barang dan jasa antar negara, kita juga bisa lebih mempererat lagi hubungan antar suatu negara. Contohnya kita menjual barang, misalnya kita menjual barang ke negara Thailand. Jadi selain kita bisa menjual barang kepada negara Thailand, kita juga bisa mempererat hubungan antar negara kita dan negara Thailand. Selanjutnya yaitu yang keempat, dampak positif yang keempat yaitu lebih banyak barang tersedia untuk dikonsumsi. Perdagangan internasional atau luar negeri ini membawa berbagai jenis produk tertentu dari tujuan yang berbeda. Hal ini memberikan konsumen pilihan yang lebih luas, yang tidak hanya akan meningkatkan kualitas hidup mereka, tetapi secara keseluruhan akan membantu negara tumbuh. Jadi ketika misalnya kita memilih barang ini, jadi pilihan kita itu tidak sedikit, melainkan pilihan kita lebih luas karena terdapat barang yang kita ekspor maupun yang kita impor tersebut.
yang kita terima dari negara-negara lain. Jadi kita bisa memilihnya secara luas. Selanjutnya, dampak positif yang selanjutnya yaitu terjadi transfer teknologi. Perdagangan internasional membantu transfer teknologi dari negara maju ke negara berkembang. Misalnya, negara-negara maju yang membuat mobil, smartphone, ataupun alat komunikasi lain yang canggih ke negara berkembang. Maksudnya di sini kita bisa menerima alat-alat canggih seperti mobil, smartphone, atau alat komunikasi lain itu dari negara lain melalui yaitu tadi perdagangan internasional atau perdagangan luar negeri. Jadi kita bisa sama-sama merasakan teknologi yang baru yang dimiliki oleh negara luar kepada negara kita tercinta ini. Selanjutnya itu mengurangi pengangguran. Maksudnya di sini perdagangan internasional membantu menciptakan lebih banyak lapangan kerja melalui industri baru untuk memenuhi tuntutan berbagai negara. Ini akan sangat membantu negara-negara untuk mengurangi tingkat pengangguran di setiap negaranya. Jadi perdagangan ini juga bisa membuka lowongan atau lapangan kerja buat masyarakat negara tersebut. Jadi bisa dikatakan dengan adanya perdagangan luar negeri ini, maka nilai pengangguran di suatu negara bisa berkurang. Selanjutnya, dampak positif yang terakhir yaitu meningkatkan kemakmuran negara. Perdagangan internasional menyebabkan permintaan dan penawaran ekspor ke negara lain meningkat. Devisa negara akan bertambah sehingga akan mempercepat pertumbuhan ekonomi suatu negara. Meningkatnya aktivitas ekonomi suatu negara menjadi indikator meningkatnya kemakmuran suatu negara. Itu tadi penjelasan yaitu mengenai dampak positif. Yang kita tahu apabila perdagangan internasional atau perdagangan luar negeri ini memiliki dampak positif, berarti ada pula yaitu dampak negatif perdagangan luar negeri. Nah, di sini kita akan membahas pula yaitu dampak negatif dari perdagangan luar negeri. Yang pertama yaitu ketergantungan dengan negara lain, yang kedua eksploitasi sumber daya alam dan sumber daya manusia, yang ketiga menghambat pertumbuhan industri dalam negeri, yang keempat masyarakat semakin konsumtif, yang kelima yaitu persaingan tidak sehat, dan yang terakhir yaitu pertumbuhan ekonomi rendah. Yang pertama kita bahas yaitu ketergantungan dengan negara lain. Perdagangan internasional dapat menyebabkan ketergantungan dengan negara lain. Jika produk atau jasa yang dibutuhkan tidak mampu diproduksi di dalam negeri karena kurangnya teknologi atau modal atau bahan baku, sehingga ketergantungan dengan negara produsen akan semakin tinggi. Jadi misalnya negara kita tidak bisa memproduksi barang A. Jadi pastinya negara kita akan bergantungan dengan negara B yang bisa memproduksi barang A tersebut. Itu dia maksudnya ketergantungan dengan negara lain. Yang kedua yaitu eksploitasi sumber daya alam dan sumber daya manusia. Demi bisa bersaing dengan industri atau produk luar negeri dan memenuhi pasar luar negeri, pemilik usaha akan melakukan eksploitasi terhadap sumber daya alam dan sumber daya manusia demi mendapatkan keuntungan besar tanpa memikirkan dampak buruknya. Yang ketiga tadi yaitu menghambat pertumbuhan industri dalam negeri. Jika suatu negara melakukan impor berlebihan, maka akan menghambat pertumbuhan industri di dalam negeri. Itu karena masyarakat yang beranggapan produk impor lebih berkualitas dibanding produk lokal. Bisa dibilang mendapatkan barang impor itu jauh lebih mudah dibandingkan mendapatkan barang yang kita ciptakan sendiri atau barang lokal. Selanjutnya yaitu masyarakat semakin konsumtif. Maksudnya di sini adalah jika pasar dibanjiri atau maksudnya jika pasar itu diramaikan produk impor, maksudnya penuh dengan produk impor, maka masyarakat akan menjadi semakin konsumtif. Hal ini akan memperburuk kondisi finansial mereka. Selanjutnya yang kelima yaitu persaingan tidak sehat. Maksudnya persaingan tidak sehat di sini adalah perdagangan menciptakan persaingan industri yang tidak sehat karena banyaknya produk impor.
yang berasal atau dikelola oleh perusahaan besar. Akibatnya, industri kecil atau usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM yang tidak bisa bersaing bisa gulung tikar. Maksudnya di sini persaingan antara industri yang persaingan perdagangan besar dengan pedagang kecil ini bisa menimbulkan pedagang-pedagang kecil itu gulung tikar atau tidak memproduksi kembali. Selanjutnya yaitu pertumbuhan ekonomi rendah. Jika industri di dalam negeri tidak mampu, maksudnya tidak mampu bersaing dengan produk impor, akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi di dalam negeri semakin rendah. Pada akhirnya juga bisa menyebabkan jumlah pengangguran bertambah. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas yaitu keunggulan-keunggulan dari perdagangan internasional. Dalam keunggulan ini kita akan mengetahui yaitu dua macam keunggulan. Yang pertama yaitu keunggulan absolut dan yang kedua keuntungan komparatif. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu keunggulan absolut. Keunggulan suatu negara dalam menyediakan suatu produk karena hanya negara tersebut yang dapat menyediakan produk tersebut atau ketika negara tersebut menilai atau menjual suatu produk dengan harga yang lebih rendah dari negara lain. Di dalam dunia nyata, hanya sedikit negara yang mempunyai keunggulan absolut. Selanjutnya yaitu keuntungan komparatif. Maksudnya di sini keuntungan yang diperoleh dari suatu negara di mana negara tersebut memperoleh keuntungan yang paling besar atau kerugian yang paling sedikit dalam menjalankan perdagangan internasional. Agar dapat memperoleh keuntungan komparatif, suatu negara harus berkonsentrasi pada produk yang paling menguntungkan dan hanya mengimpor produk-produk yang dibutuhkan. Baiklah, mungkin hanya sekian penjelasan materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, terutama kepada ibu dosen yang telah membimbing kami penuh dengan hikmat, dan semoga semua yang telah ibu berikan kepada kami menjadi berkah dunia dan akhirat. Baiklah, hanya sekian materi yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.